Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat beserta halaqah tadabbur Al-Quran yang dicintai Allah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang sangat dimuliakan Allah ini, wabil khusus di akhir hari tasyrik kita masih disunahkan untuk membesarkan nama Allah, mengagungkan nama Allah, bertakbir, bertahlil, bertasbih, dan mengumpulkan sendi-sendi kebaikan. Setelah kita selama 9 hari pertama berpuasa disunahkan berbuat baik, bukan berarti dengan datangnya Idul Adha dan hari tasyrik kita tinggalkan, tetapi ini adalah Ashhurul Hurum, termasuk salah satu dari bulan-bulan haram, Syahrullahil Haram, dan sekaligus penghujung tahun, bulan Qamariyah. Dan kita juga berharap mudah-mudahan dengan spirit ibadah haji dan ibadah kurban ini menjadikan kita menyongsong tahun baru, mendapatkan spirit pembaruan dalam hidup kita sehingga kita bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Dan wabil khusus pada hari ini kita masih melanjutkan halaqah tadabbur Al-Quran kita dengan kajian tema sentral Bani Israil. Setelah pekan lalu kita membicarakan 2 penyakit penting yang mengakibatkan perilaku menyeleweng mereka, yaitu penyakit takut mati dan penyakit iri dan dengki. Maka kita akan menyambung penyakit ketiga, yaitu mereka melempar kesalahan ke orang lain. Bagaimana sebabnya, modusnya seperti apa, dan cara Al-Quran memberikan solusi itu bagaimana, kita akan membahas di ayat 102 nanti insya Allah. Kita buka mushaf, kita insya Allah akan membahas 4 ayat saja. Tadi saya katakan ini adalah penyakit berikutnya. Pada ayat 102 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr wa ma unzila 'ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Ini ayat yang pertama, yang sebenarnya kalaupun pertemuan ini membahas ayat ini saja juga tidak cukup, tapi mudah-mudahan kita bisa merangkumnya. Jadi setelah mereka kemarin dikatakan nabadha fariqum minhum, sebagian dari mereka, dan itu banyak, melempar kitab karena pertama sebagian ada yang tidak paham, buta huruf, sebagian ada yang tahu tapi tidak mau melaksanakan, itu sama dengan melempar. Jadi kalau kita memiliki peraturan kemudian peraturan itu kita langgar, itu kasusnya sama dengan Bani Israil, itu nabadha fariqum minhum. Jadi kita mendapatkan, makanya bahasa yang sekitar pekan lalu kita bahas ya, minal ladzina utul kitab Allah. Jadi diulang kata-kata kitab 2 kali, itu menandakan betapa mereka tahu tapi tidak dipakai. Nah, yang ketiga ya, pada kesempatan kali ini wattaba'u, mereka mengikuti dan nanti mengklaim apa yang diajarkan syaitan. Di sini meskipun apa yang dibacakan syaitan di atas kerajaan Sulaiman. Apa maksudnya? Jadi nanti yang kita bahas pada kesempatan kali ini sihir. Wa ma kafara Sulaiman, dan Sulaiman sekali-kali tidak mengajarkan sihir dan tidak menyebabkan dia menjadi kafir. Ya, jadi ayat ini dijadikan sandaran beberapa ulama bahwa siapa yang mempelajari sihir itu kafir. Bagi sebagian kecil ulama, jumhur ulama tidak berpendapat demikian. Sebagian besar ulama mengatakan siapa yang mempelajari sihir tidak kafir, tetapi itu adalah dosa besar.
Karena juga ada hadisnya ya, siapa yang mendatangi kahin, yang mendatangi dukun, bukan dukun beranak ini ya, mendatangi dukun tukang ramal, kemudian dia mempercayai perkataannya, maka sholatnya tidak diterima 40 hari, 40 malam. Itu dalam redaksi salah satu hadis. Jadi di sini yang dilakukan orang-orang Yahudi itu bahwa mereka belajar sihir dan mengajarkan kepada manusia, itu warisan Nabi Sulaiman. Jadi itu mereka mengatakan, jadi ini melempar kesalahan. Kalian kok berbuat demikian? Oh enggak, kita ini udah diajarkan dari sejak Nabi Sulaiman bahwa kita ini belajar sihir. Tetapi yang benar, kata Allah, walakinna syayatina kafaru. Sesungguhnya yang kafir itu bukan Sulaiman, tetapi syaitan-syaitan itu. Mereka kafir wa yu'allimunan nasa sihr, dan mengajarkan sihir kepada manusia. Sebelum saya melanjutkan, sebenarnya kata-kata sihir di dalam Al-Quran banyak diulang dan banyak pembahasan. Itu ada tiga tingkatan. Kalau kata-kata sihir itu di zaman Sulaiman seperti yang sekarang kita bahas, maka itu identik dengan kekuatan magis, kekuatan mistik yang berasal dari syaitan. Dan ini yang paling besar sebenarnya. Jadi kalau sekarang kita mendengar kata-kata sihir, nah sihir sekarang itu identik dengan sihir di zaman Sulaiman. Ada kekuatan mistik, ada hal-hal yang gaib gitu. Tapi kalau seandainya sihir itu membicarakan tema Nabi Musa dan Fir'aun, maka sihir itu adalah permainan mata, tipuan. Kalau bahasa sekarang mungkin sulap. Jadi bukan sihir. Bukan sihir dalam artian kekuatan magis ya, tapi itu sulap. Jadi Nabi Musa ketika tukang sihir itu melempar tali-tali kecil, itu tidak langsung demikian itu adalah kekuatan magis, itu sulap, tipuan mata. Nah, saya pernah membaca ya, seorang fisikawan menafsirkan ayat tersebut. Jadi ketika dalam kepanasan tertentu, dalam suhu yang panas tertentu, tali jenis tertentu dilempar, itu bisa mengakibatkan tali tersebut bergerak seperti ular. Nah, itu bisa jadi tipuan mata. Dan sulap di zaman sekarang juga ada. Itu sihir di zaman Nabi Musa alaihissalam. Meskipun di zaman Nabi Musa juga ada sihir yang disebut dengan sihir magis seperti hanya Nabi Sulaiman. Tetapi membicarakan sihir Nabi Musa, karena di situ bukan letak kekuatan utama sihir, maka itu tipuan mata. Dan yang ketiga, sihir ketika itu adalah identik dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sering dijuluki sebagai sahir, ya kan? Wa ma biqauli sahir, wa ma biqauli syair, atau dia ini adalah perbuatan tukang sihir. Itu bukan tukang sihir magis seperti hanya Nabi Sulaiman, bukan juga tukang sulap di zaman Nabi Musa alaihissalam. Tetapi sihir di zaman Nabi Muhammad itu sihir kata-kata. Jadi kalau kita membaca kata-kata sihir dalam Al-Quran, kita lihat ini bicara temanya apa. Kalau Nabi Muhammad, oh ini yang dimaksud adalah kata-katanya menyihir, membuat orang terpesona, terpukau, kemudian sangat indah sekali. Nah itu sihir kata-kata. Itu di zaman Nabi Muhammad. Kalau temanya adalah kafir Quraisy dan Nabi Muhammad, ayat-ayat Makkiyah, nah ini sudah hampir pasti sihir yang dimaksud bukan sihir apa-apa, tetapi sihir kata-kata. Kalau di zaman Nabi Musa, ini adalah sihir penglihatan, atau lebih tepatnya sebagai tipuan mata. Nah, sihir yang sekarang identik sampai saat ini itu adalah sihir di zaman Nabi Sulaiman. Itu ada jin dan ada syaitan. Nah, ini kalau kita membaca buku-buku tafsir, buku-buku tafsir jenis apapun, itu ayat ini dibahas pasti panjang. Ada banyak riwayat Israiliyat. Fakir sudah membaca beberapa buku tafsir dan dulu pernah belajar. Hampir semua mufassir itu memasukkan riwayat Israiliyat yang tidak ada sanadnya, tidak bisa dipertanggungjawabkan dan bahkan berlebihan. Nanti kita akan bahas yang kisah yang paling terkenal di sini, karena nanti membicarakan tentang dua orang malaikat yang nanti disebut dengan Harut dan Marut itu. Di sini kita lanjutkan ya. Saya bacakan aja. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Jadi saya bacakan yang Israiliyat dulu, yang versi sesatnya dulu ya, biar kita tahu. Jadi versi sesatnya
bahwa malaikat suatu ketika berdialog dengan Allah. Kenapa engkau lebih memilih manusia? Ini lanjutan di ayat 30 ya. Yang pada sebenarnya malaikat tidak protes itu. Salah kalau kita menganggap malaikat protes. Kenapa Allah lebih memilih manusia untuk dijadikan khalifah? Dan seterusnya. Nah, ini lanjutannya. Kalau kita terjebak kepada pertanyaan seperti itu, protesnya malaikat, berarti kita akan terjebak kepada tafsiran berikutnya. Bahwa ketika protes kemudian Allah menantang. Ayo, siapa di antara kalian malaikat yang terbaik? Kirim 2 malaikat terbaik itu. Nanti akan aku berikan sifat-sifat manusia dan akan aku turunkan di bumi. Nah, singkat cerita, malaikat ini diturunkan di Babilonia. Babil itu adalah sebuah tempat di timur Baghdad. Jadi dia ada di Irak. Nah, diturunkan 2 orang malaikat ini, nah, dikenal sebagai Harut dan Marut. Nah, menurut riwayat tersebut Harut dan Marut ini nama setelah mereka sesat. Jadi aslinya mereka ada yang bernama Azza dan Azaya, ada 2 orang bersaudara. Kalau bahasa kita mungkin 2 orang sepupu, 2 orang bersaudara, ini namanya berdekatan. Ini 2 malaikat terbaik. Nah, setelah itu Allah kasih cobaan, satu saja cobaannya. Jadi dikirimkan kepada mereka perempuan yang cantik sekali. Lalu perempuan yang cantik tersebut menarik mereka, dan singkat cerita mereka menjadi tergila-gila, atau bahasa manusianya bernafsu, punya syahwat terhadap perempuan tersebut, mencintai mereka. Nah, perempuan ini punya syarat, kalau mau mencintai saya kalian harus syirik. Oh, enggak mungkin itu syirik yang kami lakukan. Nah, kemudian kalau nggak mau syirik kalian tinggalkan kewajiban terus semua. Oh, nggak mungkin, kami ini dididik untuk taat. Nah, sampai terakhir kemudian perempuan tersebut cobaan dari Allah itu mengatakan, kalau gitu minum khamr saja. Nah, karena mereka mengatakan, oh ini kayaknya maksiat yang paling ringan. Mereka akhirnya minum khamr, dan dengan minum khamr itulah mulai kejahatan semuanya, dari kemudian membunuh, berzina dan sebagainya. Dan singkat cerita, setelah mereka tersadar, mereka ditawari sama malaikatul adab, dikirim Allah, kamu mau dihukum di dunia atau di akhirat? Mereka memilih, kami lebih memilih dihukum di dunia saja. Ya, itulah kemudian setelah itu mereka dijuluki Harut dan Marut, dan setelah itu berinteraksi dengan syaitan, mengajarkan sihir dan sebagainya. Dan ini, versi ini hampir bisa ditemukan di beberapa buku tafsir. Sayangnya tidak semua mufassirin mengomentari bahwa ini adalah riwayat sesat. Ada beberapa buku-buku tafsir yang diam. Dia meriwayatkan ini kemudian tidak dikomentari. Tetapi kalau seperti Ibnu Katsir, beliau mengomentari riwayat ini tidak ada asalnya, tidak ada sanadnya, bahkan secara akal tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang malaikat yang dididik la ya'sunallaha ma amaruhum, tidak pernah bermaksiat, wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak pernah kecuali melakukan apa yang diperintah, bisa sedemikian. Jadi ini tidak benar. Sekali lagi, nanti kalau kita mendengar cerita Harut dan Marut yang seperti ini versi sesatnya, dan itu yang terkenal di masyarakat. Jadi saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar cerita ini. Nah, yang bukan saya mengatakan yang benar, tetapi yang mendekati dari penafsiran yang layak untuk malaikat itu, bahwa syaitan-syaitan di zaman Nabi Sulaiman itu tunduk kepada Nabi Sulaiman. Tetapi Nabi Sulaiman itu karena punya kekuatan dari Allah, ya, doa Nabi Sulaiman kan diberikan harta, kekuasaan dan kekayaan, ma yang bagi ahadan min ba'di. Jadi mereka tidak ada kerajaan, kekuasaan, kenabian, ilmu yang diberikan setelah seperti permintaan Nabi Sulaiman alaihissalam, termasuk ditundukkannya jin sebagai pasukannya. Ini kan yang terkenal ya. Nah, jin-jin ini menjadi takut dengan Nabi Sulaiman. Bahkan konon Nabi Sulaiman ini pada saat beliau meninggal pun jin itu masih bekerja. Jadi Nabi Sulaiman sudah meninggal tapi jin masih bekerja. Jin ini baru tahu Nabi Sulaiman itu meninggal ketika tongkatnya dimakan rayap. Nah, ketika dimakan rayap itu Nabi Sulaiman tersungkur dalam keadaan bersujud, itu sudah meninggal. Ada yang mufassirin mengatakan sudah 4 bulan yang lalu, 40 hari yang lalu, sudah setahun yang lalu. Makanya jin itu sangat-sangat bersyukur atau berterima kasih dengan binatang yang bernama rayap. Jadi rayap tidak akan pernah diganggu sama syaitan dan jin-jin, karena itu dianggap binatang yang paling berjasa membebaskan mereka dari
kungkungan kekuasaan Nabi Sulaiman. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, maka binatang yang paling dianggap berjasa itu bagi syaitan atau jin itu adalah rayap bahasa kita. Dabah, ta'kulu dabah min sa'atah. Ini sebagaimana dalam surat lainnya. Kembali ke kisah ini. Jadi syaitan-syaitan itulah yang sejujurnya, sehakikatnya mengajarkan manusia sihir. Tetapi nah ini jahatnya syaitan itu. Setelah Nabi Sulaiman itu meninggal, syaitan-syaitan yang merdeka tadi itu, mereka mengajarkan manusia dan mengatakan, oh ini ada dalam kitab Nabi Sulaiman, ini ada dalam ajaran Nabi Sulaiman, dan itu yang tidak diinginkan Allah. Dan mereka mendapat pelajaran Bani Israel dari syaitan-syaitan ini. Nah, jadi kita akan berpikir, loh, emang Bani Israel temannya setan? Nah, ntar dulu Bapak. Kita selama ini mengatakan bahwa berukhuwah itu seringnya identik dengan kata-kata ukhuwah Islamiyah ya. Padahal ukhuwah itu tidak identik dengan Islamiyah. Ada ukhuwah syaitaniyah. Dalam surat Al-Isra ada ya, innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin. Jadi kalau ingin berukhuwah dengan syaitan, jadilah orang mubadzir. Dalam surat Al-Fasr juga ada, alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladina kafaru. Dalam surat Al-Hasr ya. Coba, apakah kamu tidak melihat orang-orang munafik ketika mengatakan kepada ikhwan? Jadi orang-orang munafik itu punya ikhwan, punya saudara, berukhuwah dengan orang-orang kafir. Jadi kata-kata ukhuwah itu tidak identik selamanya dengan ukhuwah Islamiyah atau hal-hal yang positif. Kita bisa juga naudzubillah min dzalik berukhuwah dengan syaitan kalau perilaku kita seperti perilaku yang dibisikkan syaitan atau nafsu kita yang sering kita turuti. Nah, kembali ke tadi, jadi mereka mengajarkan manusia sihir. Kenapa? Orang syaitan ini istaraqas sam'a, dalam surat jin juga dijelaskan, di dalam surat Al-Mulk juga dijelaskan bahwa ada jin-jin itu dia setiap hari naik ke langit mencuri dengar, karena di langit itu tempatnya hal-hal yang gaib dipindahkan dari satu kitab ke kitab catatan manusia. Jadi dia mendengar, dan tidak mungkin dia bisa mendengar utuh, karena kalau ketahuan penjaga langit dilempar mereka dengan bintangan. Rujuman lisyayatin dalam surat Al-Mulk itu ya, mereka dilempar. Nah itulah dari situ mereka membisiki dukun-dukun itu. Jadi dukun-dukun itu tidak selamanya benar, tapi tidak selamanya salah, karena mereka dapat bocoran itu hal-hal yang gaib. Dan makanya kalau kita mendengar ke tukang ramal, wah benar juga ya, wah benar juga, hati-hati kalau kita percaya 40 hari 40 malam sholat kita tidak diterima. Dan tidak selamanya benar, kadang benar, dan itu lebih kepada tekanan mental atau apa ya. Kalau ada ramalan itu dalam bahasa Arab itu tatoyur. Jadi dulu dalam orang-orang musyrik jahiliyah, kalau mau keluar rumah, mau berdagang, dia lihat nunggu burung datangnya dari kanan atau dari kiri. Jadi itu merupakan motivasi sebenarnya. Dan motivasi-motivasi positif ataupun negatif itu dari dulu sampai sekarang ada. Makanya kita jangan sampai salah menggunakan motivasi-motivasi negatif itu seperti hanya ajaran syaitan. Tetapi, ini saya lanjutkan ya. Mereka, malaikat ini mengajarkan yang benar ya. Malaikat yang dikirim Allah sebagai cobaan kepada manusia itu memang benar mengajarkan hal-hal tertentu yang diturunkan tadi itu ya. Dan mereka ketika mengajarkan belajar sihir pun sebenarnya boleh menurut sebagian para ulama, dengan catatan belajar sihir tidak untuk menyakiti, tidak untuk hal-hal yang menyesatkan. Nah di sini ketika mereka mengajarkan kepada manusia, mereka ada pakemnya. Mereka mengatakan, yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Kalian jangan sekali-kali kufur. Kami ini ujian Allah. Harut dan Marut tadi itu ya. Itu ujian cobaan Allah sebenarnya pada suatu kaum. Nah, tetapi manusia-manusia itu belajarnya itu relatif suka belajar kepada hal-hal yang aneh-aneh. Makanya fayata'allamuna ma yadurruhum. Ini. Nah, yang paling besar, jadi sihir itu kalau dibuka sihir, saya khawatir ya, saya buka dikit-dikit aja ini. Jadi sihir itu yang paling besar di sini disebut ya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Sihir itu yang paling dianggap berprestasi itu kalau bisa memisahkan antara suami dan istri. Dalam sebuah hadis Muslim
Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, ada beberapa versi, saya ambil yang versi singkatnya, bahwa syaitan dan jin itu mengambil istananya di air. Makanya air itu tempat kesukaan jin. Makanya kita tidak boleh, mohon maaf, buang air kecil di air menggenang. Bisa jadi di situ dia tempat istirahat jin. Makanya air jangan sampai kita biarkan mengenang terlalu lama. Dan ini ada yang bilang bahwa istana ini di kedalaman laut. Jadi itu istana jin di air pasti. Suatu ketika dalam sebuah konferensi, jin itu mengabsen anak buahnya dan mengevaluasi pekerjaannya. Ketika mengatakan saya menyebabkan si A mencuri, saya menyebabkan si A berzina, menyebabkan si A berbuat dosa ini dan itu, Raja Jin hanya mengatakan ma sona'ta syai'an. Ini mah biasa, udah sering saya dengar. Ketika ada salah satu dari jin itu mengatakan, saya baru saja memisahkan si fulan, seorang laki-laki, suami si fulana, sehingga mereka bercerai. Wah, mereka langsung jin ini, nikma anta, ini baru anak buah saya. Jadi prestasi membuat seseorang itu mencuri, membuat seseorang begini begitu biasa aja jin. Tapi begitu ada anak buah yang mengatakan, oh saya sudah memisahkan si A dan si B dengan sihir, nah itu baru prestasi disebut. Jadi ada. Jadi ketika suami dan istri itu diusahakan bercerai, itu ada. Ini bukan menakut-nakuti. Jadi kalau ketika kita bertengkar sama istri kita, oh jangan-jangan ada sih, bukan itu yang saya maksud. Tetapi di baliknya ada pertikaian yang berlarut-larut atau berpisahnya suami istri dengan atau tanpa sihir, itu ada jin-jin yang bertepuk tangan di sana. Karena ini sudah jelas nih, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Dan kita di Indonesia juga mengenal jenis-jenis mistik seperti ini banyak. Ada yang disebut dengan pengasihan supaya orang-orang tergila-gila dengan si A, atau supaya si fulana itu meninggalkan suaminya atau pasangannya, itu dengan sihir bisa. Makanya kita kembali ke atas, wattaba'u ma tatlu. Ada bacaannya berarti. Loh, berarti sihir ada mantranya? Ada. Jangan kita terkecoh dengan ayat-ayat Al-Quran. Bisa jadi mantranya itu ayat-ayat Al-Quran. Loh, bisa. Kalau kita menerima suatu amalan itu seperti zikir atau ayat-ayat Al-Quran, kemudian di tengah-tengahnya ada kata-kata yang tidak kita pahami, nah itulah matatlus syayatin, yang dibaca syaitan. Itu mantra-mantra jin. Misalnya kita sudah membaca ayat bagus banget, tahu-tahu tengahnya ada nggak bisa dibaca gitu, ada mantra aneh sekali, disuruh baca bagu-bagu gigi, misalnya bahasa-bahasa yang tidak bisa kita pahami, ketahuilah bahwa itu adalah mantra syaitan. Itu yang disebut dengan matatlus syayatin, yang dibaca syaitan, yang kemudian dikatakan, oh ini ada kok di Quran. Sama, mereka akan mengatakan, oh ini bukan sihir, ini yang saya baca itu surah Yasin. Surah Yasin dibaca 40 kali, nggak pakai nafas, mati orang. Jadi membaca surat Al-Fatihah dibaca 3 kali, nanti yang ketiga kali disisipin dia kata-kata yang aneh itu. Itulah intinya. Jadi kita jangan sampai terkelabui. Dan kalau kita baca itu, jangan-jangan misalkan supaya kita dikaruniai kelanggengan dalam berkeluarga, kita datangi orang pinter, kita sering mengatakan gitu. Nah, hati-hati kalau kita mendapatkan tadi mantra yang dibaca yang aneh, itu bisa mengakibatkan sebaliknya. Padahal kata Allah di sini, saya lanjutkan ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, dan itu tidak bisa berpengaruh kecuali dengan izin Allah. Suatu ketika Al-Fakir lupa ceritanya. Ada sebuah makanan, kalau yang riwayat sahih itu Nabi Muhammad SAW diracun seorang Yahudi. Ketika diracun seorang Yahudi, perempuan Yahudi ini ingin mencoba, ingin tahu Nabi Muhammad itu nabi atau bukan. Dan ketika dimakan, Nabi Muhammad ini nggak apa-apa, nggak mati. Karena yang mengakibatkan celaka atau tidak itu Allah. Dan sahabat yang memakan itu meninggal. Nah, jadi bahkan sampai itu adalah racun, itu juga tidak berpengaruh. Itu semuanya izin Allah. Karena ada suatu ketika sahabat, dia juga demikian. Dia pernah ketika utusan Rasulullah SAW ini mendatangi musuh, dia dikasih racun. Tapi dia dengan mantapnya dan berdoa bertawakal,
Dengan izin kamu ya Allah, kalau saya makan dan saya tidak mati, mereka akan kaget dan seorang sahabat ini tidak meninggal. Al-Fakir lupa di peristiwanya, nanti kita cek lagi. Nah itu bahwa makanya kita disunahkan membaca ya, Bismillahirrahmanirrahim, mahasmi'i syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillah kita makan, bukan ini mencoba kekebalan. Jadi kita ketika melihat ada sesuatu yang aneh, udah Bismillah, kita tawakal kepada Allah. Tapi kalau sudah jelas-jelas ini makanan kedaluarsa, kita makan, nah itu sama dengan nggak jelas, itu kita coba-coba. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, kalau halal dan haram kita tinggalkan lebih bagus. Ada sesuatu terpaksa kita makan, Bismillah kita tawakal. Atau misalkan kita disuguhi makanan oleh musuh yang membenci kita, pada saat itu kita tidak bisa meninggalkan karena sedang disaksikan orang banyak. Bismillahi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama, dan seterusnya. Dan kita lihat wa yata'allamuna ma yadurruhum wala yanfa'uhum. Dan ini mereka belajar yang membahayakan mereka. Nah, sihir itu secara arti kebahasan mungkin nggak saya Al-Fakir bahas. Itu sesuatu yang aneh. Jadi sihir itu, jadi ada yang hal-hal yang di luar kebiasaan, disebut dengan, bisa sering kita kenal dengan karoma, dengan mukjizat, di antaranya sihir. Apa bedanya sihir dengan mukjizat atau karoma? Kalau mukjizat itu tidak bisa dipelajari. Nabi Musa mau dapat tongkat, kemudian kita bilang, oh dari mana saya dapatkan tongkat Nabi Musa? Nah kalau sekarang ke Mesir dapat tongkat Nabi Musa, tapi artinya lain. Tapi tongkat Nabi Musa dalam artian yang bisa berubah jadi ular, itu nggak bisa dipelajari. Dari mana saya mendapatkan bisa mengeluarkan tangan yang mengeluarkan cahaya, mukjizat? Oh nggak bisa, itu pemberian Allah murni. Kalau sihir bisa dipelajari. Saya bisa nggak jalan di atas air? Bisa. Sana pergi ke Beijing, tapi pas musim dingin, karena itu membeku di atas danau itu kita bisa jalan. Atau dengan cara-cara yang lain, bisa hal yang aneh. Sihir bisa dipelajari, tetapi karomah dan mukjizat bahkan orang yang menerimanya sendiri juga tidak tahu, nggak bisa. Saya kebal, bisa dipelajari? Bisa, kalau itu sihir. Tapi kalau itu karomah dan mukjizat, nggak bisa kita pelajari. Misalkan sekarang kita sedang dirampok sama orang, wah, kita keluarkan ilmu kebal, ternyata dibacok luka juga, ya kita nggak bisa, nggak tahu. Karena yang memberikan kekebalan, memberikan mukjizat atau karomah kepada seseorang, itu Allah, tidak bisa dipelajari. Kalau mukjizat itu identiknya dengan tahaddi, dengan tantangan, dan itu tidak diberikan kecuali kepada Nabi. Begitu Nabi Muhammad SAW wafat, sudah tidak ada lagi mukjizat kecuali mukjizat Al-Quran. Itu kekal sampai hari kiamat dengan catatan kita baca. Al-Quran menjadi mukjizat kalau dibaca, ditadaburi dan diamalkan. Nah, saya lanjutkan. Mereka belajar yang membahayakan mereka. Apa tadi bahaya terbesar? Memisahkan suami dan istri. Ada yang lain, ada sampai membunuh, ada. Maka istilah kita kan ada santet, ada teluh, ada tenu. Itu kan istilah kita. Intinya sama, itu sumbernya satu. Apa? Sihir. Ada itu, ada. Ada sihir itu berbentuk kiriman melalui makanan. Ada berbentuk dengan mantra. Ada berbentuk dengan apa ya? Disebut taqiyah itu. Benda-benda tertentu itu apa disebut? Kalau dalam ilmu kita, jimat. Ada melalui jimat, ada melalui ini dan itu, ditempel di rumah. Nih kalau ada orang masuk, dia nggak akan bisa keluar. Iyalah, pintunya nggak dibuka. Misalnya. Jimat ada. Makanya hal-hal yang seperti itu kita harus tinggalkan. Nah, membahayakan akidah kita, meskipun tidak sampai mengakibatkan kekafiran. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka tahu itu salah. Walabi sama syaru anfusahum. Dan ini adalah seburuk-buruk menjual, aktivitas jual beli. Mereka menjual akidah dengan kesesatan. Demi misalkan saya dianggap sebagai seorang jawara, atau dianggap sebagai seorang berkuasa tanpa ada yang bisa menandingi, saya punya ilmu kebal atau ilmu sihir dan sebagainya. Itu seburuk-buruk aktivitas jual beli, karena yang kita jual adalah akidah. Lau kanu ya'lamun. Ini dua kali lau kanu ya'lamun, dan ayat berikutnya walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khair law kanu ya'lamun. Diulang law kanu ya'lamun untuk memastikan bahwa ilmu itu yang benar adalah ketika mendekatkan seseorang dengan Allah. Tadi kan diulang-ulang ya, wa yata'allamun wa yata'allamun wa yata'allamun, dan termasuk yu'allimun, mereka belajar. Jadi aktivitas belajar itu bisa dilakukan siapa saja, kapan saja, apa saja yang dipelajari.
Cuman tidak semua orang yang belajar itu sampai kepada petunjuk. Ini buktinya 2 kali, lau kanu ya'lamun. Setelah mereka belajar, mereka tahu. Pertanyaannya, apakah mereka tahu? Tahu, dijawab itu ada. Walaqad alimu, dan mereka tahu. Jadi inti daripada pengetahuan itu bukan letaknya kepada tahu dan tidak tahu. Letaknya adalah kepada iman dan kemudian direfleksikan kepada amal. Nah, lau kanu ya'lamun itu dalam bahasa Arab itu celaan. Jadi misalkan gini, kalau kita minum minuman A ini bakal mabuk. Kemudian kita minum juga, akan dikatakan kalau Anda tahu pasti nggak melakukan. Nah, orang itu ngomong ke kita dalam posisi dia tahu kalau kita tahu. Itu kalau nggak mengejek apa namanya? Jadi merendahkan ya. Jadi kan misalkan gini kan, orang tua sering bilang ketika anaknya, "Nak, jangan main di jalan, nanti ketabrak." Begitu anaknya ketabrak, orang tua kan sering bilang, "Tuh kan sudah dibilang. Apa kamu nggak tahu kalau main di jalan bisa ketabrak?" Itu posisinya berbicara demikian bukan ngasih tahu kan? Posisinya adalah untuk bahasanya adalah kan sudah saya katakan. Kan situ sudah tahu. Nah, itu bahasanya adalah bahasa untuk merendahkan, untuk menambah bahwa kesesatan itu sebenarnya mereka sudah tahu. Nah, padahal Allah katakan walau annahum amanu, kalau mereka mau beriman, meninggalkan keyakinan mistik-mistik tersebut, cukup kita berpegang teguh kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa, lamathubatun, ini bahasanya, maka bahasanya unlimited, min indillahi khairun, 2 kali ya, lamathubatun, 1, yang kedua khairun, kedua-duanya dengan sigat nakirah, jadi tidak ada batasannya. Jadi jangan heran, kadang ini orang biasa aja, orang soleh, tetapi begitu dia jalan, orang-orang yang tadi ada singa tidur aja nggak berani lewat, ini orang soleh tersebut malah didekati dengan singa dan tidak terjadi apa-apa. Kita sering lihat itu, ada binatang buas, orang susah menjinakkan, tiba-tiba ada orang biasa datang, dia bisa menjinakkan. Itu karamah yang diberikan Allah. La mathubatun min indillahi khair. Nah, ada orang mengatakan, bisa nggak saya misalkan berpuasa terus setiap hari nanti mendapatkan karamah? Saya katakan sekali lagi, kita katakan bahwa karamah atau dulu dalam bahasa Nabi itu mukjizat, itu tidak bisa dipelajari dan diusahakan. Itu adalah pemberian Allah. Nanti di ayat terakhir kita akan membahas yang dikhususkan kepada hamba-hambanya. Ya ayyuhalladzina amanu, jangan kau katakan la taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Masih membahas orang-orang kafir ya. Wahai orang-orang yang beriman. Ini menarik ya, setelah 2 ayat itu bercerita tentang orang lain, yang ketiga ya, pihak ketiga, ini langsung dikhitab. Wahai orang-orang beriman yang saat ini mendengar cerita Bani Israel, jangan sekali-kali kamu katakan ra'ina. Ra'ina itu dalam bahasa Arab jahiliyah itu ada disebut, kalau bahasa kita apa ya, kata-kata kasar ya, celaan, kalau orang Jawa bilang misuh ya, apa itu istilahnya, kata-kata ketika jengkel keluar itu, karena kadang tergantung ya, kalau di dekat kebun binatang yang keluar binatang-binatang, kadang yang lain umpatan ya. Ra'ina ini dalam bahasa jahiliyah disebut umpatan. Nah, ra'ina itu ternyata dilakukan juga oleh orang Yahudi. Ra'ina. Nah, ini bukan berarti kami atau namu. Ini perkataan. Ada yang bilang bukan bahasa Arab, ada yang bilang ini bahasa Arab, artinya celaan, umpatan. Jadi ada yang mengatakan ra'ina itu mengisyaratkan jangan dekat saya. Jangan dekat saya, itu. Jangan dekat saya. Dalam sebuah riwayat, karena artinya sangat banyak. Tapi intinya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu buka Quran terjemah, itu biasanya nggak diterjemah. Saya tidak tahu ya, diterjemah atau tidak di situ. Karena itu bukan, aslinya bukan bahasa Arab. Itu sama dengan yang dikatakan oleh orang Yahudi. Tapi katakanlah kepada Nabi Muhammad dan katakan kepada Jibril atau ketika menerima syariat, undurna. Undurna itu tunggu kami, wasma'u, dan dengarkan. Jadi kan misalkan ini etika berbicara sebenarnya. Jadi ketika kita jengkel dan jangan sampai keluar kata-kata yang tidak layak. Jadi kalau sedang ini sabar, undurnya itu sabar, tunggu sebentar. Wasma'u, dengarkan, saya belum selesai bicara. Nah, ini kan dalam etika berdebat. Kalau orang-orang Yahudi, orang-orang jahiliyah di zaman itu, dulu tidak ada itu. Ketika Isa berdebat, ngomong aja. Ketika salah, oh itu salah, bla 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 bla. Nah, itu namanya disebut dengan ra'ina. Etika bermusyawarah, berdiskusi itu undurna wasma'u. Tunggu dulu, saya belum selesai ngomong. Dengarkan. Nah, itu istilah dalam etika berdebat. Walil kafirina adzabun alim. Nah, kok ini membicarakan orang kafir? Karena temanya tadi masih Bani Israel.
Ini sudah tidak ada hubungan dengan tema tadi ya. Tema yang tadi itu adalah menyalahkan orang lain. Lanjutannya ya, penyakitnya pada kesempatan kali ini menyalahkan orang lain. Kemudian penyakit yang berikutnya keluar umpatan. Jadi umpatan itu adalah kebiasaan. Coba kalau kita terbiasa zikir, itu latahnya insya Allah bagus. Kaget astagfirullahaladzim, kaget subhanallah. Tapi kalau ketika kaget keluar hal-hal yang buruk, kira-kira apa? Kebiasaannya berarti buruk. Nah, makanya sebaik-baik orang usahakan bibirnya itu basah dengan zikir. Kalau kaget yang keluar ya astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tapi kalau misalkan kaget dia keluar kata A, nah ketahuilah orang itu ya gitu kebiasaannya. Maka ini Allah katakan walil kafirina adabun alim, karena masih berhubungan dengan tema kata. Orang yang terbiasa berkata-kata buruk bisa menyebabkan kekafiran, tapi tidak langsung otomatis ya, karena ini satu rangkaian tema besar. Yang terakhir, ma yawadul ladzina kafaru, orang-orang kafir yang tadi disebut punya dua karakteristik pada hari ini, yaitu melemparkan kesalahan ke orang lain dan suka mengumpat. Min ahlil kitab, dari orang-orang ahli kitab Yahudi, karena tema utama Yahudi kita bicarakan, walal musyrikin, dan orang-orang musyrik yang ada di zaman kamu wahai Muhammad. Mereka tidak menginginkan, apa yang tidak diinginkan? Ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum, tidak menginginkan Allah turunkan wahyu kepada kamu. Karena kebaikan yang pertama itu wahyu, baru kemudian yang berikutnya Ar-Rahman, kebaikan pertamanya sifat rahmah itu allamal Quran. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha, Allah itu memilih siapa saja. Mau dijadikan nabi si A dan si B itu kekuasaan Allah. Makanya kenapa mereka memusuhi Jibril? Karena Jibril tidak menurunkan wahyu kepada Bani Israel, mereka iri. Itu urusan Allah. Allah memilih nabi dari kalangan A, berkulit putih atau berkulit hitam, itu urusan Allah. Allah memuliakan seseorang berkulit putih, berkulit hitam. Allah ketika kita ada orang mulia, kita katakan, di orang kan SD nggak tamat juga, tetapi kenapa dimuliakan? Saya sekolah sudah sampai botak-botak jadi profesor, kenapa tidak? Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Ada orang miskin dimuliakan, sementara harta kekayaan saya sangat banyak, kenapa saya tidak mulia-mulia juga? Itu sekali lagi, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha, wallahu dzul fadlil adzim, dan Allah memiliki keutamaan yang besar, memiliki fadl, pemberian, memiliki karunia. Maka Al-Fakir simpulkan pada kesempatan kali ini, lanjutan tema pekan lalu, penyakit utama mereka pekan lalu adalah takut mati dan iri. Maka tema kita pada hari ini adalah penyakit utama yang melempar kesalahan kepada orang lain. Bahkan na'udzubillah, ketika kita punya salah, ini gara-gara syaitan. Itu kan sering ya, kasihan juga syaitan, meskipun dia jahat. Ketika kita melakukan kesalahan, ada terucap ini syaitan, padahal tidak selamanya. Kita sulit membedakan apakah itu bisikan syaitan ataukah nafsu kita yang terbiasa kita turuti. Itu sangat tipis sekali bedanya. Maka jangan sampai melemparkan kesalahan orang lain terlalu sering. Dan yang kedua, jaga mulut supaya pada saat pun kita marah itu tidak keluar kata-kata buruk, karena itu bisa mengakibatkan kekufuran meskipun tidak secara langsung. Obatnya apa? Obatnya adalah berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, kita ingat tadi, wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha, Allah mengkhususkan pemberiannya kepada orang-orang tertentu saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dikhususkan Allah tersebut, mendapatkan keutamaan, terutama ketika dekat dengan Al-Quran. Hari-hari kita ke depan lebih baik. Ini yang mungkin bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf waktu ya agak panjang dikit, dan kita lanjutkan dengan sesi dialog. Sementara itu, jazakumullah khairan. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.